Pagi, kembali Anda bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate seputar peristiwa di Kabupaten Pandeglang. Dan perlu kami informasikan, pagi ini Bang Kumis ada di kawasan Kecamatan Cibaliung, tepatnya di kantor Perhutani BKPH Cikesik. Sengaja Bang Kumis hadir ingin mengajak bincang-bincang Asper untuk terkait polemik yang ada di Perhutani yang akhir-akhir ini muncul kembali keberadaan sekelompok warga yang ada di kawasan Perhutani di wilayah Bapak. Siap. Mohon izin Bang Kumis, sebelum kita lebih lanjut ngobrol, kita ngopi dulu lah. Oke. Nah, pemirsa, sesuai dengan Pak Asper katakan tadi, hari ini ngopi ngobrol pintar bersama Asper. Luar biasa. Ini nampaknya rasa gula merah Cibaliungnya terasa banget ini Pak. Siap. Emang Bapak hobi kopi yang pakai gula Cibaliung Pak ya? Sangat hobi Bang Kumis. Itu dari gula aren atau gimana sih Pak? Ya, dari gula aren lah. Nah pemirsa, tapi hari ini Bang Kumis bukan bicara masalah kopi gula aren, tetapi bicara terkait polemik yang akhir-akhir ini muncul keberadaan warga. Bahkan ada tempat belajar mengajar di salah satu desa, Cibingbin tepatnya. Siap. Pak, bisa dijelaskan Pak, itu kronologis awal sampai keberadaan warga ada di kawasan Perhutani itu bagaimana sih Pak? Betul Bang Kumis, seperti apa yang polemik saat ini beredar bahwa di sana itu ya konon katanya ada sekolah. Nah, kalau saya katakan itu sebetulnya bukan sekolah. Kalau kaitannya dengan masalah tempat belajar mungkin ya, karena saya kira belajar itu ya sah-sah saja sekalipun itu dibuka di sekolah. Ya. Kalau kaitannya dengan sekolah kan harus jelas, identitasnya harus jelas, legalitasnya harus jelas. Sementara yang kami lihat, yang kami kunjungi di lokasi itu sebetulnya bukan apa ya, ada gubuk yang konon katanya tempat belajar tapi tanpa identitas. Oh, gitu ya. Nah, perlu kami jelaskan juga Bang Kumis terkait dengan masalah keberadaan masyarakat yang menduduki atau bertempat tinggal di sana itu sebetulnya ya awalnya memang di tahun 2022. Nah, itu munculnya SK KHDPK SK 287, di mana SK KHDPK itu adalah kawasan hutan dengan pengelolaan khusus yang pengelolaannya itu diambil alih oleh Kementerian Kehutanan. Sehingga nah kemudian ada sebuah organisasi, dalam tanda kutip ada sebuah organisasi yang menyatakan bahwa dirinya adalah Serikat Petani Indonesia, sehingga mereka mengklaim bahwa itu adalah lahan yang akan dibagikan ke masyarakat, yang pada prinsipnya itu tidak seperti itu. Nah terus gini Pak, keberadaan tadi bicara organisasi SPI ya, masuk ke kawasan Perhutani itu tepatnya kapan sih Pak? Kalau tahu persis tepatnya tanggal berapa, bulan berapa saya juga nggak begitu hafal ya, karena memang kita juga di sini baru 1,5 tahun. Nah, ya. Tapi itu terjadi di tahun 2022 kalau nggak salah, 2021 lah. Nah, mungkin walaupun Bapak baru menjabat Asper belum lama ini, tetapi kan namanya bentuk pertanggungjawaban kronologis arsip dari sebuah kantor kan pasti ada Pak ya. Ya, betul. Nah, pada waktu itu menurut sepengetahuan Bapak ya, ada berapa warga sih yang pertama kali masuk itu Pak? Yang pertama kali masuk ya karena memang warganya tidak pada satu titik Bang Kumis, ya karena memang ada di beberapa tempat lah, yang kurang lebih ya sekitar 40 atau sampai 50 orang. Ya 50 orang. Cuman ya mereka mengklaim bahwa itu ribuan. Kalau kaitannya dengan masalah, karena kan konon katanya itu mereka daftar dulu nih. Ketika dia mau menggarap itu daftar dulu. Artinya ke pengurus. Ya ke pengurus. SPI tersebut. SPI tersebut. Ya. Sehingga ya mungkin lebih dari 200 atau 300 mungkin ya kalau kaitannya, tapi yang menduduki setahu saya hasil identifikasi di lapangan dengan Pak KRPH bahwa di situ ada memang warga, tapi itu dari luar Cibaliung. Kebanyakan dari warga Wanasalam, Malingping, dari Saketi, bahkan ada yang dari Lampung. Dari Lampung juga. Dari Lampung juga, bahkan ada yang dari Lampung.
ada yang dari Cimanggu, Sumur, ya saya juga nggak begitu paham apa maksud dan tujuannya gitu. Nah, ini menarik Pak ya, karena dalam video yang beredar dan sempat viral, dan ini sebenarnya sudah menjadi isu para jurnalis, wartawan khususnya yang dipandang, bahkan nasional pun sempat mempertanyakan dengan keberadaan yang namanya Kampung Angsana Raya dan Blok Kiara Koneng. Itu sebenarnya apakah memang di situ ada yang namanya kampung tersebut atau memang gimana sih Pak? Sebetulnya kalau Angsana Raya itu hanya penunjukan baru kalau istilah di perhutani, ya karena memang itu adalah kawasan hutan yang dikelola kami, tidak ada Angsana Raya. Hanya memang untuk tegakkan Angsana memang di situ ada. Mungkin itu hanya sebutan mereka saja, termasuk Kiara Koneng. Kalau blok, kalau di kita itu petak. Bang Kumis, kalau kita itu petaknya petak 44, 43 dan lain sebagainya. Ada juga alur nih, ada bagian hutan Cimandahan, ada bagian hutan Cibaliung, ada juga. Tapi kalau kaitannya dengan masalah Kampung Angsana Raya, saya kira di situ bukan kampung, hanya gubuk-gubuk kecil yang didirikan oleh warga. Ya artinya itu kan sifatnya hanya musiman. Oh gitu ya. Hanya musiman. Nah gini Pak, menarik tadi ini satu status tempat itu kan sangat dibutuhkan untuk menentukan kampung ya. Jadi sekali lagi itu sebenarnya hanya bikinan mereka aja. Hanya bikinan mereka saja. Karena sekalipun Bang Kumis nanti koordinasi dengan pihak kepala desa, tidak ada Kampung Angsana Raya. Itu mah mungkin hanya sebutan mereka ya. Saya kira ya itu sifatnya bukan kampung murni dari desa Cibingbin lah, bukan. Nah terus satu lagi Pak ini, saya pernah mendengar bahwa keberadaan mereka itu memiliki SPPT, berarti mereka itu kan secara pajak ada kampung tersebut. Bisa dijelaskan Pak? Oh begini Bang Kumis, kalau kaitannya dengan masalah SPPT, terus letter C yang mereka klaim, nah, kita juga punya data Bang Kumis. Nah pemirsa, kami ngobrol dengan Pak Aspar ini bukan hanya sebatas kata-kata, kami sengaja hadir itu by data. Dijelaskan atau dibacakan Pak data-data yang Bapak miliki Pak? Ya siap. Perlu kami sampaikan juga Bang Kumis, ini ada surat pengantar nih, surat pengantar dari Kepala Desa Cibaliung pada tanggal 1 Juni tahun 2000. Nah di sini surat pengantarnya itu adalah pengurangan dan penghapusan SPPT tahun 2021. Nah di sini jumlah SPPT-nya kurang lebih 206 SPPT, 206 lembar. Nah keterangannya di sini tidak ada objeknya, tidak ada objeknya, terus tidak dikenal objeknya. Nah, jadi ini ada supaya dihapuskan. Ini satu. Nah, ini data-datanya kami juga lengkap. Ini kurang lebih 201. Nah, kemudian ada SK. Nah, ini SK dari ini surat pernyataan Kepala Desa Cibaliungnya ada nih. Nomornya nomor 3 garis miring 4 garis miring desa DS titik 2012 garis miring 2002. Nah, di sini jelas surat pernyataan kepala desa itu bahwa di lokasi tersebut, di lokasi kawasan hutan itu tidak ada SPPT dan tidak ada letter C. Nah, sehingga di sini ada surat keterangan kepala desa. Kemudian ada SK nih, ada SK dari Direktur Jenderal Pajak langsung nomornya itu 1110 bahwa di situ ada penghapusan objek SPPT, objek pajak lah SPPT di situ ada. Nah, sehingga kalau kaitannya dengan masalah masyarakat mengklaim bahwa itu adanya dasar dari letter C, dari SPPT, ya kita udah punya data-data ini bahwa pada tahun 2000 itu sudah dihapuskan dan itu bukan di dalam kawasan hutan. Nah, walaupun memang ada misalkan letter C itu di luar kawasan hutan Bang Kumis. Nah berarti kalau memang mereka merasa memiliki SPPT, menurut Bapak nih itu bentuknya atau dugaan apa sih sampai mereka memiliki SPPT tersebut Pak? Saya juga nggak begitu paham ya. Kalau kaitannya dengan, karena sampai dengan saat ini saya juga belum pernah lihat SPPT-nya Pak. Oh gitu ya? Ya bagaimana kita mau menyatakan bahwa di situ ada SPPT-nya, sementara kan kita nggak pernah lihat SPPT-nya, letter C-nya juga kita nggak pernah lihat. Ya negara kita kan negara hukum. Sederhananya kalau memang masyarakat mengklaim bahwa itu ada dasarnya secara otentik, silakan. Proses dengan aturan hukum, saya kira seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali. Bang Kumis akan mencoba menggali lebih dalam lagi. Tadi bicara warga, berarti kalau bicara warga berkelompok, berarti kan ada organisasi yang memang merekrut.
sepengetahuan Bapak tadi SPI, apakah memang keberadaannya sudah diketahui oleh pihak aparat atau memang dibiarkan begitu saja, Pak? Oh, saya kira kalau dibiarkan tidak, Bang Tumis, karena kan kita juga ada tindakan yang harus kita tempuh. Pertama, kita melakukan preventif dan represif. Artinya kita juga melakukan pencegahan, terus kita melakukan sosialisasi, dan kita juga sudah sampaikan sering kita patroli dengan stakeholder, dengan Pak Kapolsek, dengan anggota Polseknya, termasuk dengan pihak kecamatan juga, Koramil, LMDH, kita semua libatkan, kita harus cek ke lapangan. Nah betul, kalau kaitannya dengan masalah ada beberapa orang yang melakukan represif, memang betul, tapi ya kalau kita berikan pemahaman di lapangan, gitu ya? Ya diberikan pemahaman. Nah kita terdokumentasi, Bang Kumis, kalaupun, nah kecuali kalau memang di situ sudah ada tindakan dari penggarap siapapun itu yang melakukan tindakan di luar aturan, ya kami proses karena sekarang juga sedang berproses. Ada 3 orang tersangka yang diduga menebang pohon tanpa izin. Sekarang sudah di pengadilan. Nah menarik ini, dari ketiga oknum yang sekarang lagi proses hukum, apakah memang itu merupakan pengurus SPI atau memang warga yang memang diajak sebagai korban dari kelompok tersebut, Pak? Ya, kalau kaitannya dengan masalah pengurus, ya mungkin dia sebagai pengurus, ya. Tapi kan kita tidak melihat dari siapa dia atau pengurus atau bukan. Yang jelas ketika dia melakukan pelanggaran, ya kita harus melakukan tindakan siapapun itu kan orangnya. Nah, yang jelas bahwa ya betul tadi kaitannya dengan masalah pengurus, ya saya kira dia adalah sebagai pengurus yang saya tahu di lapangan. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan, Bang Kumis, bahwa untuk organisasi ini yang konon katanya ini kan ada muncul lagi nih organisasi baru. Nah, akan tetapi orangnya itu aja. Nah, ini ada Asosiasi Petani Cibaliung. Nah, sementara yang kita ketahui, yang kita temukan di lapangan itu bukan orang Cibaliung. Jadi hanya mengatasnamakan saja kalau menurut saya. Berarti SPI sudah sedikit tenggelam, ya, muncul istilah Asosiasi Petani Cibaliung. Nah, terus APC. Tujuan mereka tetap aja pengen menguasai lahan atau gimana sih, Pak? Sepertinya seperti itu. Sepertinya tetap mereka akan menguasai lahan di sana gitu. Nah, Pak, dilihat perkembangannya, ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya, Pak. Kemungkinan yang namanya warga tinggal di sebuah hutan, apakah memang warga tersebut dari awal sampai hari ini tetap jumlah warganya mengurangi atau menambah atau gimana, Pak? Kalau dilihat dari sisi gubuk-gubuk yang ada di sana, itu sudah ada beberapa yang memang keluar, artinya sudah terbengkalai lah, artinya yang sudah kumuh. Ya sebetulnya kalau kaitannya dengan masalah warga di situ hanya musiman sih sebetulnya. Artinya dia tidak menetap misalkan pagi siang malam, enggak. Ada juga memang yang 1 hari pulang, 2 hari di sana. Ada juga yang memang seperti itu. Nah, keberadaan mereka di kawasan perhutan itu kan tidak mungkin ujuk-ujuk dia tinggal di situ tanpa adanya sebuah kegiatan. Kira-kira Pak, kegiatan mereka di sana dari hasil pantauan Bapak apa aja sih, Pak? Kalau saya kira ada yang memang ada yang berkebun, ada yang memang menanam kelapa, tapi kan yang namanya di bawah tegakan nanam kelapa itu mana mungkin, Bang. Kumis juga tahu lah. Kalau kaitannya masalah itu. Nah, kemudian sebetulnya kalau garapan itu sebetulnya hanya saya kira yang saya lihat di lapangan ya. Itu kalau saya katakan formalitas mungkin nggak terlalu inilah. Jadi itu mah hanya dia seolah-olah menduduki, nah ini lahan saya, ini lahan saya. Oh, hanya sebuah pengakuan, bikin saja. patok, bikin tanda, bikin gubuk. Yang penting itu adalah seolah-olah mereka diduga kan istilahnya di sini tempat tinggal kami, karena dasarnya mungkin tadi, ya kan, ada sebuah undang-undang mungkin yang salah persepsi begitu, Pak? Betul. Ya jelas mereka artinya salah menafsirkan kalau menurut saya. Oh gitu ya. Menafsirkan kalau menurut saya. Pak, coba lebih dipertajam lagi tentang cara bukan cara ya. Tadi Bapak katakan salah menafsirkan sebuah aturan atau undang-undang. Nah, undang-undang yang mana, Pak, yang kira-kira disalah tafsirkan oleh mereka, Pak? Saya kira di KDPK. KDPK itu kan adalah kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Artinya pengelolaannya ada di kementerian. Nah, kemudian terkait dengan masalah tegakan yang ada di situ, yaitu wajib dipertahankan sampai dengan akhir tahun oleh pihak perhutani. Ya, karena memang
pengelola awal adalah perhutani. Nah, terlepas itu nanti kalau memang misalkan skemanya ada beberapa, ada skema perhutanan sosial dan lain-lainnya, itu kan kewenangannya ada di kementerian. Sehingga ya kita juga untuk kewenangan, nah cuman mereka berasumsi bahwa tanah itu akan dibagikan per orang itu 2 hektar, Bang Kumis. Oh, itu ya. Jadi saya juga bingung itu dasarnya dari mana? Ada nggak undang-undang yang mengatakan seperti itu? Saya kira kalau kita baca secara detail di SK 287 tidak seperti itu. Nah, dengan fakta yang sekarang Pak ya, karena untuk menggarap sebuah lahan yang memang itu adalah bukan miliknya, tanda kutip itu adalah milik perhutani, dan sekarang kan mereka ada di sana tuh Pak. Ya. Apakah memang secara undang-undang itu melanggar hukum Pak? Oh jelas melanggar hukum, karena kan kaitannya dengan masalah pengelolaan kawasan hutan itu kan kita ada lembaga masyarakat desa hutan kalau dulu, kalau sekarang itu ya kita dengan KKP, ya, kemitraan dengan kemitraan. Kalau kaitannya dengan masalah pendudukan lahan, saya kira jelas melanggar aturan. Nah, cuman ya memang ya kita juga selalu melakukan menghimbau, artinya memberikan surat edaran ke kepala desa, ke apa namanya ketua LMDH. Kita juga sudah menyampaikan hal itu bahwa tidak boleh melakukan pengrusakan, perempelan, penebangan secara liar, termasuk pembakaran lahan. Ya karena memang kegiatan secara budaya kearifan lokal di kita itu kan pada saat mau menanam padi itu kan jelas harus dibersihkan. Nah, iya, gitu. Harus ada pembakaran dulu. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Siap. Karena di sana beberapa kali dalam video yang beredar, satu membawa atas nama Cibaliung, Ya. tentangkan sebuah spanduk Bupati Kabupaten Pandeglang dan Wakil Bupati Pandeglang. Ya. Nah, Pak, pertanyaannya nih Pak ya, tindakan-tindakan ke depan, apakah ada untuk mencegah bintik-bintik perseteruan antar warga Cibaliung sendiri Pak? Tidak menutup kemungkinan itu terjadi Bang Kumis. Cuman kita dengan rekan-rekan di lapangan, dengan jajaran di lapangan, kita selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi, pencegahan dan lain. Itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik horizontal. Tidak menutup kemungkinan karena logikanya begini. Ketika memang masyarakat bebas menggarap di sana, warga masyarakat pribumi mau kemana? Iya betul. Nah kemudian muncullah kecemburuan sosial sehingga ya di situ kan pasti kalau istilah bahasa di wilayah selatan itu bisa jadi itu perang-perangan lah, gitu. Jadi ya makanya kalau kaitan dengan masyarakat ya kami selalu mengedepankan pendekatan dengan masyarakat, nah untuk tidak terjadi hal-hal yang memang di luar aturan hukum. Gitu Bang Kumis. Nah, pemirsa cukup menarik ya bincang-bincang ini, semoga menjadi referensi kepada semua pihak. Tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak nih. Siap. Karena ini kan mumpung ketemu nih ya, Bang Kumis jauh-jauh dari Pandeglang ke sini hanya sebatas ingin mengedukasi informasi kepada publik secara utuh, gitu kan. Walaupun sebenarnya Bang Kumis sendiri cerita ini bukan cerita baru bagi Bang Kumis, sudah lama Bang Kumis perhatikan ya kan dari tahun ke tahun. Tapi dengan kemunculan video dan berita-berita di media online ini, Bang Kumis merasa sebagai jurnalis punya tanggung jawab juga untuk memberikan informasi yang utuh sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban Bapak gitu kan. Untuk saran Pak ya, karena tadi intinya bagaimana agar mereka juga kan warga kita. Siap. Baik yang di luar perhutani ataupun yang di dalam perhutani. Nah, saran untuk warga yang di dalam. Yang tadi yang dikatakan adalah dikumpulkan oleh sebuah organisasi, sarannya apa Pak? Kalau saran saya sih seperti ini, jadi jangan terpancing lah, jangan terpancing dengan hal-hal yang apa namanya memberikan informasi yang tidak jelas. Itu kan kawasan hutan, jelas berdasarkan SK 3283 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016, Bang Kumis di situ jelas bahwa penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan Cimantiung dan Gunung Pengasaman termasuk Tali Alas seluas 25.917,96 hektar itu jelas adalah kawasan hutan. SK penetapan penunjukannya jelas ada. Nah, adalah hal yang sangat tidak mungkin ketika tanah itu hanya sebatas dibagikan. Nggak ada. Ya, kalaupun memang misalkan ada juga melalui prosedur hukum atau melalui langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira semacam itu. Nah, perlu kami juga sampaikan Bang Kumis kaitannya dengan masalah apa namanya video yang viral kaitannya dengan masalah adanya di situ sekolah yang jalan kaki dua. Saya kira
itu adalah pemberitaan yang dipaksakan kalau menurut saya. Oh gitu ya. Yang menurut saya itu adalah ada pemberitaan yang dipaksakan karena begini. Karena di situ mereka itu memaksa diri untuk menduduki lahan di situ. Nah, sehingga anak-anak yang sekolah dia ingin belajar tetapi memang aksesnya memang jauh. Tapi kan kenapa harus dipaksakan tinggal di situ? Toh mereka juga pada saat sebelum menduduki lahan di situ, mereka juga punya kampung masing-masing. Kenapa tidak sekolah di sana saja? Nah, jadi saya kira mohon Bang Kumis untuk kepada rekan-rekan yang lain untuk tidak memframing pemberitaan-pemberitaan yang mengarah pada posisi bahwa seakan-akan di wilayah selatan itu ada sekolah yang terlantar, nggak diurus gitu Pak ya. Saya kira tidak seperti itu karena tadi itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kaitannya dengan sekolah kan identitasnya jelas. Sekolahnya ini, terus induknya ini, kepala sekolahnya ini, gurunya ada beberapa orang. Kalau kaitannya mungkin tempat belajar, saya kira taman belajar lah. Ya. Saya kira sah-sah saja. Tempat les. Atau tempat les. Saya kira mungkin ketika kita nongkrong di warung kopi, bisa juga kita belajar di sana. Nah itu, jadi saya kira tidak ada Bang Kumis ketika misalkan ada persoalan-persoalan di lapangan bahwa ada sekolah yang terlantar, saya kira nggak perlunya perhatian pemerintah. Saya kira pokoknya nanti kita cek di lapangan saja. Nah, gitu Bang Kumis. Kalau untuk warga sekitar sendiri, pesan untuk warga Cibaliung khususnya dalam menghadapi persoalan ini, Pak. Saya kira ya kita juga harus bersifat bijak ya, Bang Kumis ya. Kita juga tidak berharap ketika pada satu tempat itu adanya konflik antar warga, antar masyarakat. Nah, itu yang diharapkan. Saya tidak berharap. Jadi kalau kaitannya dengan masalah hutan, dengan masalah kawasan hutan, silakan konfirmasi ke kita. Kita kantornya jelas, terus kedudukannya juga jelas. Silakan aja konfirmasi. Nanti kita apa yang sesuai dengan aturan kita sampaikan. Langkah-langkah misalkan masyarakat ini harus seperti apa, nanti berdasarkan aturan-aturan yang jelas. Karena kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, dengan Primkomcam, kita juga sering berkoordinasi. Jadi sehingga kalau toh misalkan ada permasalahan-permasalahan di lapangan, ya kita juga selalu mengantisipasi dari awal. Luar biasa. Nah, begitu Bang Kumis. Pemirsa, nampaknya sudah waktunya diminum lagi kopinya Pak. Diminum lagi Pak. Ya. Karena sesuai dengan nanti judulnya juga ngopi, ngobrol pintar untuk memberikan Bang Kumis informasi yang memang perlu disampaikan kepada publik. Sekali lagi sengaja Bang Kumis mengajak langsung bincang-bincang ini hanya sebatas pengen mengetahui duduk persoalan yang memang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian publik khususnya Pandeglang umumnya Banten. Sekali lagi terima kasih Pak Asbar. Sukses selalu. Bang Kumis. Alhamdulillah siap Bang Kumis. Dan nanti untuk di sesi kedua Bang Kumis akan mencoba kembali untuk bincang-bincang baik dengan pihak kecamatan atau korwil di dunia pendidikan termasuk dari pihak desa Cibingbin. Jadi jangan lupa tonton terus kelanjutannya di sesi kedua bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana aslinya? Ke lokasi yang mana ada kegiatan pendidikan khususnya di daerah Perum Perhutani yaitu Jangsana Raya. Saya baru nyampe ini perjalanan dari Cibingbin ke sini menempuh perjalanan 30 menit lebih itu menuju akses ke Jangsana Raya. Ini sekolahannya. Ada kegiatan ngajar mengajar. Om, izin Pak Camat, saya udah di lokasi. Saya ngobrol dengan Bapak Oni yang dari Suruh Desa Cibaliung. Rumahnya di samping sekolahan. Menurut keterangan beliau, untuk kakak di sini diperkirakan 300 lebih apa ya? 300 lebih itu yang terdiri dari beberapa daerah, baik itu seperti dari Balang, ada yang dari Cangkore, Cikesik, dari Wonosalam, terus dari Malingping, dari daerah di kita lah, termasuk dari Serang juga mungkin ada. Ini Pak Camat, akhir-akhir ini kan viral nih sebuah video yang menggambarkan dunia pendidikan yang ada di kawasan
perhutani. Mungkin Pak Camat juga udah lihat, saya yakin. Nah, itu kan ada di wilayah kerja Bapak, Pak. Pihak kecamatan untuk menyikapi dalam hal itu bagaimana, Pak?